Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Berikut ini merupakan pemaparan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Yulia Wulandari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pringsewu dengan fasilitator Bapak Baheramsyah dan pengajar praktik Ibu Siti Rahayu. Materi yang diperoleh pada modul 2.3 yaitu coaching. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coaching yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Coaching dalam konteks pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya. Sistem Among. Ing ngarsa sungtulado ing madya mangun karso tuturi handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan pada murid. Kompetensi inti coaching ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh, kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Mendengarkan aktif, seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru, dan mengungkapkan emosi. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta. T. Tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching. I. Identifikasi. Proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. R. Rencana aksi. Coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama coaching yang nantinya akan dijadikan rencana aksi. Tanggung jawab, yaitu komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan. Saya sangat bersemangat untuk lebih mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching dan ingin memperbanyak praktek coaching dengan murid dan rekan guru agar mengasah keterampilan yang lebih baik tentang coaching. Yang sudah baik yaitu mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikkan, serta yang perlu diperbaiki yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Implikasi terhadap kompetensi diri, menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai pendidik yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang sekitar.
Analisis untuk implementasi modul 2.3. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik, kegiatan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan keterampilan mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, coaching sangat dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi diri seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan coachee kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Fakta di lapangan, kegiatan supervisi akademik diasumsikan sebagai suatu kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru, sehingga kegiatan supervisi ini hanya menjadi kegiatan mencari kekurangan guru dan guru merasa terbebani ketika disupervisi. Lalu, bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Untuk mengatasi tantangan tersebut, alternatif solusinya yaitu melakukan sosialisasi tentang apa sebenarnya supervisi akademik menggunakan konsep coaching beserta contoh penerapan nyata. Yang kedua, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan rekan sejawat, sehingga ketika menghadapi masalah tidak segan untuk meminta disupervisi. Refleksi koneksi antar materi, pengalaman masa lalu. Supervisi akademik merupakan sebuah kegiatan yang bersifat satu arah yang terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun dan menjadi sebuah tagihan untuk mengevaluasi kinerja para tenaga pendidik. Penerapan di masa mendatang. Supervisi akademik yang dilakukan dengan paradigma coaching sehingga dapat terjalin kemitraan antara kepala sekolah dengan guru yang disupervisi sehingga dapat menggali potensi yang dimiliki oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi. Koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam proses supervisi akademik, masalah yang muncul sudah tentu masalah tentang pembelajaran dan dunia pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat kita jadikan sebagai salah satu patokan penggalian informasi dari masalah yang ada. Juga dapat kita jadikan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah yang timbul, sehingga kita bisa menuntun coachee kita untuk menemukan solusi permasalahannya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan 2.2 pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keterampilan sosial emosional digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee, agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee serta menimbulkan rasa empati dalam mengambil keputusan yang tepat. Peran sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching, mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh. Salah satunya dengan kegiatan stop dan mindfulness yang telah dipelajari pada modul 2.2. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling besar kemungkinan berhasilnya. Karena potensi coachee beragam, maka keterampilan sosial emosionalnya diperlukan untuk memaksimalkan potensi coachee, sehingga dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.